Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP 5G termurah di tahun 2025 ini. Saya dapat cuma 1,2 jutaan di official store-nya langsung. Yuk, lanjut kita buka aja. Nah, kurangnya di official store-nya ini adalah di bagian packaging. Berpuluh-puluh kali saya beli, packagingnya cuma kayak gini aja, bab-bab tipis dibungkus kresek. Harusnya bisa lah ya. Seperti umumnya official store lain, itu pakai kardus. Itu nggak mahal kok, cuma 1000-an. Hal sepele seperti ini harusnya lebih bisa diperhatiin lagi ya. Jujur-jujuran aja, ini tuh jelek banget untuk bagian packaging. Dan jelas kalau pakai kardus itu kan lebih aman daripada cuma pakai bab-bab tipis dibungkus kresek seperti ini. Karena saya itu pernah kejadian dusnya itu penyok. Oke, jadi ini adalah Itel P55 5G. Memang bukan HP keluaran terbaru, rilisan akhir tahun 2023. Tapi di zaman sekarang kayaknya masih bisa banget ya jadi pilihan di range harga 1,2 jutaan dengan jaringan 5G. Dan dulu memang pernah udah saya review ya pemakaian selama 2 bulan. Itu ada satu kekurangan, yaitu di bagian layarnya kerasa frame skip ya. Nanti kita coba ya, apakah di updatean terbaru udah benar-benar di fix. Yuk, lanjut kita buka aja. Nah, yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus ada buku panduan dan juga kartu garansi. Dapat case, cuma sayangnya di sini tuh tipenya hard case ya, bukan soft case. Menurut saya itu lebih aman soft case. Kalau hard case kayak gini, kalau sering dilepas pasang bakal menggores bodinya. Terus ada kabel USB, jelas udah Type C, ada SIM injector dan kepala charger yang punya output 7,5 volt 2,4 ampere maksimalnya atau 18 watt. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan sekarang kita lihat di HP-nya, Itel P55 5G. Jujur ya, untuk bagian desain saya itu suka karena nggak seperti di zamannya kebanyakan dari keluarga Transcend Holdings itu mirip kayak iPhone kamera bubah. Kalau di sini lebih simple, itu mirip dengan Asus Zenfone 9 dan Zenfone 10 dengan model kamera seperti ini. Ini kita lepas dulu ya untuk stiker IMEI. Nah, ini masih nyisain bekas lem ya, nantilah saya coba bersihin. Untuk bahannya jelas ini dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Oh ya, bagian framenya juga sama dari plastik. Di sisi kanan ada tombol power yang sekaligus juga menjadi sensor jari. Ada tombol pengatur volume, di sisi atas kosong aja. Di sisi kiri ada slot SIM. Nah, untuk tipenya di sini bukan hybrid ya, dual SIM aktif plus micro SD. Ya, ini bolak-balik. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C dan lubang untuk speaker. Jadi untuk speakernya di sini tuh masih mono ya, belum dual speaker stereo. Kemudian di bagian belakang ada tulisan cukup ya, bukan yang gede banget sih, power. Dan anggap aja ini cuma satu kamera yang bagian atas sini. Yang bawah ini ya anggap aja sebagai hiasan. Terus ada LED flash. Dan di bagian depan dari bawaan sudah tertempel screen protector. Ada kamera depan, lubang untuk earpiece dan sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari Itel P55 5G. Memang di tahun 2025 ini model kamera water drop notch kayak gini terkesan jadul ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat harga sekarang 1,2 jutaan, terus kita bandingkan dengan brand lain selain dari Transcend Holdings, itu masih normal-normal aja. Karena memang rata-rata model kameranya seperti ini, water drop notch. Kecuali kalau Transcend Holdings, itu semuanya udah pakai punch hole. Terus untuk kualitas layar memang kerasa biasa aja ya, dalam artian memang warnanya bukan yang gonjreng-gonjreng banget, tapi ini udah lumayan banget lah. Ya, masih terlihat enak. Terus untuk kecerahan maksimalnya tergolong cukup rendah, itu maksimal di 450 nits. Kalau untuk resolusinya sih standar aja ya, masih di HD plus aja. Terus kita cek di pengaturan. Nah, ini sudah saya update ke posisi terakhir yang didapat untuk saat ini ya. Sayangnya untuk versi Android di sini masih tetap versi Android 13 dan kemungkinan besar itu nggak bakal dapat versi Android 14. Cuma dapat update security. Dan terakhir ini ada di 5 September 2024. Nah, pertanyaannya, apakah isu pas pertama rilis seperti layar frame skip atau patah-patah ya, pas kita geser pelan, ini masih kerasa? Kita coba. Ya, ini udah jauh lebih mendingan ya dibanding pas pertama rilis. Cuma ini nggak sepenuhnya hilang, masih kerasa. Cuma jauh lebih mendingan tuh. Dulu itu memang kerasa banget.
Dan itu akan mengganggu ya, semisal kita pakai buat editing video atau foto, pas kita taruh teks, itu ngepas-ngepasinya susah banget. Atau buat game Mobile Legends, semisal pakai Hero Moskov, itu ultinya susah ya untuk ngarahin, kerasa loncat-loncat. Terus buat game PUBG juga buat scope itu jadi susah. Ya, nanti kita coba ya untuk bermain game, apakah udah aman ya pakai Hero Moskov. Ingat ya, ini tuh bukan masalah layar delay, tapi layar frame skip. Itu kalau kita geser pelan kerasa patah-patah. Kalau masalah delay saya rasa di sini aman ya. Saya udah tes untuk main real drum, itu udah enak banget, nggak kerasa delay. Oke, kemudian kita cek di aplikasi yang sudah saya install, Device Info HW. Untuk storage-nya mantap ya, di sini udah bertipe UFS. Dan untuk prosesor di sini pakai Dimensity 6080, prosesor yang udah punya jaringan 5G. Nah, ini tuh kalau dibandingin dengan Helio G99, G100 lebih kencengan prosesor ini, tapi perbedaannya itu cuma sedikit aja, nggak begitu yang jauh ya. Kalau di Helio G99, G100 itu clock speed-nya 2,2 GHz, kalau di sini 2,4 GHz. GPU-nya itu sama, Mali G57 MC2. Dan untuk fabrikasi juga sama di 6 nanometer dari TSMC. Dan untuk harga sekarang 1,2 jutaan, jelas ini performanya paling kenceng ya dibanding HP lain harga sekelas. Ya, biasanya itu mentok-mentoknya cuma dapat Helio G81 atau UniSoC T615. Terus untuk screen tadi udah saya sebutin resolusinya HD+ 1612x720, dan untuk refresh rate di sini memang belum sampai 120 Hz seperti kebanyakan HP keluaran terbaru zaman sekarang ya. Tapi saya rasa 90 Hz itu udah sangat cukup lah. Ya lumayan lah dibanding cuma 60 Hz. Terus untuk penyimpanan di sini 6 GB untuk RAM, dan untuk storage-nya itu 128 GB. Untuk kamera belakang 50 megapiksel, di sini pakai Hynix H50, dan depan itu 8 megapiksel Samsung S5K H47. Terus untuk baterai di sini 5000 mAh, dan fast charging-nya ya di sini standar aja sih di 18 watt. Tapi udah lumayan lah daripada cuma mentok 10 watt aja. Oh ya, prosesor Dimensity 6080 yang udah punya jaringan 5G ini, untuk jaringan 4G-nya itu juga lebih kenceng ya dibanding Helio G99 dan juga Helio G100, dimana itu untuk LTE kategorinya masih 13, sedangkan Dimensity 6080 ini udah LTE kategori 18. Nah, untuk skor Antutu kira-kira dapat berapa Dimensity 6080? Ya, di sini tuh skornya memang nggak jauh beda ya dengan Helio G99 dan Helio G100, dapat di angka 432 ribuan. Skor CPU-nya dapat 142 ribuan dan GPU 67 ribuan. Terus untuk storage test yang pakai UFS, ini belum saya uji ya. Oke, di sini dapat di angka 40 ribuan, speed bacanya itu mencapai 1000 Mbps lebih, dan speed tulisnya mencapai 540 Mbps. Jadi di sini udah pakai UFS seri 2.2. Terus kita tes untuk multi sentuh. Ya, di sini mentok di 5 titik sentuhan aja. Kalau di seri terbaru dari keluarga Transcend Holdings, pokoknya yang udah punya layar AMOLED ya, itu udah support hingga 10 titik sentuhan. Kalau yang masih IPS, itu cuma mentok 5 titik sentuhan aja. Untuk performasi jelas sudah yang paling kenceng ya di harga 1,2 juta pakai Dimensity 6080. Cuma memang di sisi lainnya di waktu itu pas pertama rilis dibuat yang biasa-biasa aja. Ya memang itu harus dipangkas supaya bisa menyematkan prosesor kenceng Dimensity 6080. Seperti layarnya masih pakai water drop notch. Terus untuk speakernya di sini masih pakai mono. Kemudian untuk fitur NFC di sini juga nggak punya. Nah, dia itu nggak punya NFC. Dan juga di sini nggak punya fitur kecerahan otomatis ya. Tuh, nggak ada. Karena HP ini tuh nggak punya sensor cahaya. Jadi memang ngaturnya itu harus manual. Untuk sensor gyroscope di sini ada, cuma ya anggap aja itu nggak ada sih. Karena cuma pakai gyro software, bukan gyro hardware. Untuk sensor magnet di sini masih ada. Terus kita lihat di bagian kamera, anggap aja itu cuma satu ya kamera belakangnya, beresolusi 50 megapiksel. Untuk depan ini 8 megapiksel. Oke, untuk video di sini bisa mentok di resolusi 2K ya. Opsi 60 fps juga ada, yaitu di resolusi Full HD. Cuma memang di sini nggak ada fitur AIS atau stabilisasi untuk video karena memang nggak punya gyro hardware. Untuk depan ini sama juga di resolusi 2K. Cuma nggak bisa opsi 60 fps di resolusi Full HD seperti video dari kamera belakangnya. Nah, ini kita coba jepret di sini aja ya, karena di luar itu lagi hujan. Beberapa hari ini cuacanya itu kurang bersahabat.
mendung hujan. Kadang panas tapi itu jarang banget sih. Ya, untuk kamera belakang dulu itu pernah saya tes, ya lumayan lah dibanding kebanyakan HP yang berprosesor UniSoC. Karena memang ISP MediaTek itu lebih bagus dibanding ISP UniSoC. Untuk depan yang 8 megapiksel. Nah, di sini yang saya suka dia itu punya sudut pandang yang cukup luas ya, nggak sempit. Kita coba lagi. Nah, ini kita coba untuk bermain game bentar ya, cukup Mobile Legends. Ini cuma ngetes apakah masih kerasa layar patah-patah pas kita geser pelan atau layar frame skip. Nah, untuk pengaturan grafis di sini kebuka sampai super ya untuk frame rate-nya, menyesuaikan dengan refresh layarnya 90 Hz. Cuma supaya bisa 90 fps kalian harus kunci layarnya di 90 Hz. Kalau di otomatis itu mentok 60 fps saja. Ini kita atur rata kanan super ultra. Oke, ini kita coba arahkan ultinya Moskov ya, yang memang itu butuh slow hand, bukan fast hand. Kalau fast hand itu aman, pas pertama rilis dulu itu juga aman sih. Mana ini musuhnya? Kita coba bentar kayak gini. Ya ini udah tuh, udah lebih aman ya dibanding pas pertama rilis. Pas pertama rilis itu kerasa patah-patah kalau diarahkan slow kayak gini. Ini lebih aman tuh, ya. Kita arahkan lagi, musuhnya banyak di sini. Kalau untuk masalah FPS, jelas ya Dimensity 6080 ini di settingan Ultra 90 FPS. Udah nyaman banget. Alasan lain karena juga resolusi cuma dibebani HD Plus aja. Jelas itu lebih ringan dibanding Full HD Plus. Itu udah saya coba dapat FPS rata-rata 87 FPS dan itu cukup stabil ya. Bukan yang sering naik turun. Apalagi kalau diatur di settingan yang lebih rendah untuk grafisnya, misal di sedang, itu jauh lebih stabil lagi. Bentar, nunggu momen yang pas dulu ya guys. Oke, dapat nih. Ih, dapat banyak. Alah. Oke. Ya, ini sempat turun ya. Pas ramai banget, pas ngelor. Bisa di 50-an fps, tapi intinya aman banget ya. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Itel P55 5G, HP 5G termurah ya, termasuk di tahun 2025 ini. Di tahun 2024 itu juga termurah sih ya. Menurut saya ini masih worth it banget di harga 1,2 jutaan. Performa kencang dan jelas. Untuk masalah layar frame skip atau patah-patah pas kita geser pelan, itu udah jauh lebih mendingan ya dibanding pas pertama keluar. Cuma yang memang nggak 100% itu hilang. Yang jelas itu dalam penggunaan game, terus juga editing foto video, itu udah jauh lebih aman dibanding pas pertama keluar. Yang memang itu kerasa patah-patahnya, kerasa banget ya. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.